Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kembali bertemu sahabat sahur di acara program Ramadan Kompas TV, apalagi selain sahur time. Insya Allah berkah. Senang sekali, saya Iriana Mardanus. Ini Alhamdulillah masih bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada. Terlebih ini masih di situasi pandemi COVID-19 di bulan Ramadan. Bersyukur banget masih bisa bersilaturahmi dengan sahabat sahur dimanapun Anda berada. Hari ini sangat spesial karena saya juga kembali lagi ditemani oleh dua perempuan yang hebat. Ada Natasha, Rizky. Aca, gimana hari ini? Alhamdulillah senang karena kemarin sempat masak nih buat sahur. Oke, sehat ya Aca ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya setiap episode sahur time ini kita akan membahas tentunya yang juga berhubungan dengan ajaran agama Islam. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengontrol hawa nafsu, utamanya di bulan Ramadan. Hari ini juga narasumbernya tadi saya juga sebutkan, ada perempuan soleha yang luar biasa hebat. Ini ada Ibu Nyai Hajah Lilik Umi Hutsum ya. Ibu Nyai ini juga sebagai pengasuh Padepokan Ayati Rohman Parung, yang juga sekaligus Wakil Dekan Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Ibu Nyai, mohon izin. Apa kabar Ibu Nyai? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah ini temanya menarik sekali ya Yan ya. Betul sekali. Temanya mengontrol hawa nafsu nih di bulan Ramadan ya kan. Nah ini Aca juga pasti bakal banyak banget pertanyaan dan kita langsung aja mendengarkan Mau'idul Hasanah dari Bu Nyai nih. Ini awal-awal mulanya munculnya hawa nafsu itu sebenarnya seperti apa sih Bu Nyai? Karena mungkin masih banyak yang belum mengerti ya definisi hawa nafsu ini apa aja nih. Ya, mohon izin, silakan Bu Nyai. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sahabat sahur. Sahabat Salam. sahur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Semoga kita bisa sampai selesai dengan bagus puasa kita. Ya. Awalnya bagaimana sih gitu ya. Jadi ini sangat terkait dengan penciptaan manusia. Manusia ini diciptakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan min qurun makin. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Ini awalnya Nabi Adam ya, Nabi Adam dari tanah. Kami kemudian kita udah nggak dari tanah, tetapi dari nutfah, dari orang apa namanya ya air mani itu ya. Nah, proses penciptaan manusia ini ketika sudah selesai, di dalam ayat yang lain disebutkan fanafakha fihi min ruhihi ya. Ketika Allah sudah selesai menciptakan, kalau dari tanah Nabi Adam sudah selesai, atau kemudian kalau di janin ya, di janin sudah terbentuk, sudah ada bagian-bagian anggota tubuh, maka kemudian usia 4 bulan ya, itu kemudian fanafakhtu fihi mir ruhi, kata Tuhan, saya tiupkan ruh di situ. Di 4 bulan itu punya ya? Bulan. Nah di sini ini uniknya manusia, jadi di dalam diri manusia ini ada getaran hawa nafsu, ada tarikan nurani. Karena posisi manusia ini penciptaannya beda dengan iblis ya, yang memang dari api, malaikat kan dari cahaya, kata begitu ya. Nah, manusia beda tadi itu, dari tanah tapi juga dari ruh. Nah, maka yang dari tanah inilah kemudian itu diasumsikan inilah yang kemudian ada bibit-bibit jeleknya, ada bibit-bibit jeleknya sehingga ada nafsunya, ada nafsunya. Tadi itu nafsu sebenarnya tidak semua jelek. Maka nafsu manusia inilah kemudian dikontrol dengan yang namanya nurani. Nurani, katanya tanyalah hati nuranimu, kan biasa seperti itu ya. Ikutin kata hati ya. Itu sama dengan hadisnya juga ada ya. Istaf apa namanya? Nasihatilah dirimu sendiri itu. Nah, di sini ada pertarungan
kita dalam diri manusia itu selalu ada pertarungan yang namanya nafsu tadi dengan hati nurani. Iya. Nurani inilah yang sebenarnya sudah kita diberi kontrol oleh Allah Subhanahu wa taala yang nama nurani, karena nurani ini adalah bagian dari ruh yang itu Tuhan punya. Iya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka saya tiupkan, kata Allah, saya tiupkan di dalam calon bayi ini, calon manusia ini, ruhi, dari ruh saya. Inilah tempat kesucian manusia itu. Maka siapapun manusia orangnya, siapapun labelnya, pasti dia akan ada getaran nafsu dengan nurani. Nah, gitu. Itu biasanya pergejolokannya di Iya, situ ya. Iya. Yang mana kemudian Gelak di sebagai situ. seorang manusia yang tentunya tidak sempurna, hawa nafsu ini menarik kita misalkan untuk ke arah kiri, tapi Ya. tadi dibalikan lagi nurani ini bisa sebisa mungkin kita menggunakan Iya. nurani untuk Iya. kemudian jalan ke kanan gitu kan. Dan tadi kata Bu Nyai juga sebenarnya Allah telah memberikan kita untuk mengontrol nafsu itu sendiri ya. Nah itu Bu Nyai, mohon maaf ini mungkin Aceh juga jadi belajar juga ya. Jadi sebenarnya untuk mengontrol itu sendiri gimana ya Bu Nyai? Karena kan kadang-kadang nafsunya manusia ini bukan cuman maksudnya nafsu secara yang zohirnya ya, tapi lebih pada kadang-kadang juga dalam hal belanja aja kita kadang nafsu nggak bisa ditahan gitu loh ya. Luar biasa. Iya, Terus iya. ya kan maksudnya ini kayak aduh padahal kita cuma ngelihat online aja kita bisa nafsunya udah kelihatan banget gitu. Atau nafsu kita marah sama anak atau gimana, itu gimana ya Bu Nyai? Iya. Itu tadi saya katakan sebenarnya memang dalam setiap langkah saya katakan setiap langkah, mau sholat sekarang apa nanti ya gitu. Iya. Mau menolong orang 100.000 atau 1 juta ya, itu emang namanya perang batin. Iya, Perang perang batin itu sebenarnya itu juga dibahas dalam keilmuan filsafat, itu filsafat manusia itu ada. Jadi kalau berangkat dari ayatnya, itu ayatnya tadi. Jadi Al-Quran memang menciptakan manusia ini memang unik. Maka Allah memberikan kebebasan kepada sang manusia ini untuk bisa mengontrol tadi itu. Bagaimana caranya mengontrolnya? Ya kita memperkuat, karena ada 2 kekuatan, ya kan? Ada kekuatan yang namanya nafsu dan ada kekuatan yang namanya nurani. Maka kita harus mengasah yang namanya nurani. Dilatih begitu Bu Nyai. Kita asah itu bagaimana caranya? Ini karena hubungannya dengan Tuhan. Ya udah kita lebih banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali ya Cah ya. Ya. Ini berarti ada 2 kekuatan ya. Nah ini nih, ini mungkin bisa dilanjut kali ya biar sahabat-sahabat penasaran nih Yanda. Terus sekali nanti Yanda juga sebenarnya penasaran lebih spesifik lagi di bulan Ramadan, karena kita biasanya kan lekatnya begitu ya, sahabat sahur juga mungkin sering juga mendengar bahwa bulan puasa ini sangat lekat, sangat lengket sekali dengan mengontrol hawa nafsu untuk makan dan minum aja gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya kan hawa Banyak nafsu jauh sekali. di balik itu. Nah, pembahasan mengenai mengontrol hawa nafsu di bulan Ramadan ini, sahabat sahur, masih akan kita lanjutkan usai jeda. Tapi kami juga kembali mengajak sahabat sahur di bulan Ramadan ini, ayo kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya adalah dengan menyumbangkan rezeki dan juga dengan berdonasi. Nah, ini cara sederhananya, Anda bisa berdonasi ke nomor rekening 0680192677 NUCare Lazisnu. Ini tentunya untuk membangkitkan juga UMKM. Atau sahabat sahur juga bisa langsung scan barcode yang tertera di layar kaca televisi Anda. Untuk sahabat sahur yang baru bergabung, saat ini kita sedang membahas tema yaitu mengontrol hawa nafsu. Nah, ini coba merapat ya, karena ini buat pembelajaran kita di bulan Ramadan ini. Dan kalau bisa jangan bulan Ramadan aja ya Yan ya, Betul sekali. tapi lanjut nih. Nah, ini untuk sahabat sahur juga kita kembali mengingatkan untuk sahabat sahur yang mau bertanya langsung, bisa langsung saja mention pertanyaannya ke @sahurtimekompastv. Nanti langsung dijelaskan juga, dijawab ya langsung oleh Ibu Nyai. Nah itu dia, tadi kita melanjutkan juga sebelum jeda ya Cak ya, Iya. kita sempat nanya sedikit nih, Masih kita kegantung. spesifik menahan atau mengontrol ya, bukan Iya. menahan, mengontrol hawa nafsu di bulan Ramadan. Ini kan lekat sekali di kuping kita gitu, apalagi yang juga mungkin masih termasuk muda-mudi. Aduh, bulan puasa kita harus nggak makan, nggak minum gitu kan. Iya. Apakah sebenarnya hanya sebatas itu sih Ibu Nyai? Esensi dari bulan puasa itu sendiri mungkin bisa dijelaskan terkait dengan mengontrol hawa nafsu tadi. Iya, dan bagaimana solusinya nih Bu Nyai? Ketika mungkin kita ke belakang ya, cerita ke belakang dulu penciptaan Nabi Adam. Ya. Ketika Nabi Adam sudah selesai tercipta, kemudian malaikat disuruh sujud.
malaikat mau sujud kecuali ada sekelompok dari situ ada yang namanya iblis yang membangkang. Nah, dari iblis ini kemudian karena dia maunya sujud itu pada Tuhan aja, nggak mau kalau sama si Adam itu gitu kan. Maka dia berjanji, "Tsummal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Iblis itu berjanji pada Tuhan, saya akan menggoda manusia dari berbagai arah. Nggak kena depan, kena belakang. Karena belakang kena samping, nggak samping itu. Terus, maka saya katakan tadi kehidupan manusia itu sebenarnya kehidupan kita berperang. Nggak usah cari musuh di luar deh. Nggak usah cari musuh sampai membantai sana. Kita sendiri ini punya musuh besar. Musuh besar kita adalah nafsu kita. Tadi itu awal, jadi kita secara fisik penciptaan ada yang namanya tanah liat. Maka kata iblis itu kan, saya kan dari api. Secara esensinya api itu lebih tinggi derajatnya daripada tanah, diinjak-injak orang gitu kan. Nah makanya ini bahan dari tanah ini ya, ini yang kemudian ada tempat untuk iblis itu menggoda itu ya. Ada tempat iblis menggoda, tetapi tadi itu bandingannya adalah di dalam diri manusia ini ada roh dari Tuhan langsung. Wa nafakhtu fihi min ruhi, langsung dari Tuhan. Maka inilah perang kita setiap hari, setiap saat, kula sa'akula yamin. Kita setiap hari berperang dengan yang namanya nafsu. Karena si setan atau si iblis tadi itu dengan berbagai cara untuk bisa masuk ke nafsu kita. Jadi kita tidak menyalahkan, sering kata kalau bicara gitu, kok kenapa setan disalahin terus sih? Sebenarnya bukan disalahin setan, tetapi dia sudah merasuk ke nafsu kita, gitu, ke hawa nafsu kita. Maka ini di bulan Ramadan sering dikatakan apa, pintu surga terbuka, kemudian setan-setan sudah terbelenggu, di penjara gitu ya? Setan terbelenggu gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah mendekati Lebaran, sepeda motor hilang, HP hilang. Ini mana ini? Itu yang goda siapa ini? Setannya kata terbelenggu. Ntar dijawab, karena manusianya sudah jadi setan. Sebenarnya jawaban iya. Sebenarnya jawaban itu benar juga. Kalau dibilang, oh karena manusianya udah pada jadi setan. Jadi kalau setannya dibelenggu, si manusianya udah jadi setan juga. Sebenarnya jawaban itu adalah karena diri pada manusia itu dia lagi kalah dengan nuraninya. Karena nuraninya lagi kalah dengan nafsunya. Ya, sehingga ini yang saya bilang, makan itu adalah bagian contoh terkecil nafsu. Bagian yang apa namanya, kita makan itu kan kebutuhan ya. Ya kebutuhan, dan itu lambang kehidupan ya. Lambang kehidupan. Sampai ada Rasul ya, nabi-nabi itu pembuktian kalau nabi itu adalah dari manusia, bukan makhluk yang lain, itu adalah hitungannya karena dia makan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama yamshuna fil aswaq. Saya tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dia makan. Jadi kelihatannya ukurannya dia manusia itu adalah makan. Nah, sekarang puasa itu dilatih untuk tidak makan. Mungkin nanti ada bab sendiri ya tentang hikmah puasa diantaranya. Karena makan ini semua berawal dari makan. Kalau kita filosofinya makan itu jangan dibuat remeh makan itu. Karena makan ini akan masuk dalam saripati kita, masuk dalam urat-urat kita. Perspektif kesehatan pun juga seperti itu kan. Nah, makanya Islam datang terkait dengan makan ini kan dikasih nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun yang diminum air putih, dia akan menjadi cahaya di sini. Nah, ini kemudian ditahan, dikontrol supaya makannya tidak berlebihan, kemudian yang halal, ya kan. Ketika kita ditahan untuk tidak makan, supaya kita bisa merasakan, oh ternyata ada saya nggak makan lapar juga ya gitu ya.
Kita hanya menahan, tetapi ada orang di sana di depan kita yang memang dia nggak makan karena nggak punya. Jadi kalau kita menahan, mengontrol makan, hanya menunda waktu. Kita punya duit untuk belanja, maka kita tumpuk makanan itu dimakan maghrib, ya kan? Tapi kalau yang orang di sana yang duafa itu, mereka tidak makan karena memang tidak bisa beli untuk yang dimakan. Jadi sama-sama menahannya, kan di sana menahan nggak bisa beli, kalau kita menahan hanya menunda waktu. Maka di sini disuruh meningkatkan, jangan sampai kita hanya menunda waktu makan. Jangan sampai menunda waktu makan. Maka ketika badan kita tidak banyak yang kita makan, ya kan, makan itu sangat menggait nafsu juga, apalagi dimakan salah gitu ya. Maka diisi dengan ibadah-ibadah kedekatan kita kepada Allah SWT agar porsinya antara nafsu dengan nurani itu, nuraninya yang naik, nafsunya turun. Itu. Bener sih ya Yanda, maksud Aca. Kadang kalau nafsu makan kita berlebihan ya Bu Nyai, apalagi kalau kita makannya banyak, itu jadinya ngebuat kita ngantuk, akhirnya malas ibadah ya Bu Nyai ya. Ya Yanda beberapa kali juga seperti itu sih, jadi kayak kalau kata orang kalap gitu Bu Nyai. Lapar sekali kan, waktu itu juga sempat lupa sahur Kak. Makanya sahabat sahur nih kalau udah jam-jam mendekati imsak, hati-hati nih. Bisa sambil makan aja nontonnya. Iya sambil makan ya kan. Itu lemes sekali gitu kan Bu Nyai, jadi pas buka puasa terlalu banyak makan. Dendam jadinya. Iya, dendam. Akhirnya kembung Bu Nyai, karena ngapa-ngapain jadi males. Betul sekali. Nah ini bahayanya juga ya, kita harus bisa ngontrol, apalagi pola bukan makannya doang. Harus diatur gitu, benar. Dan nasihat Rasulullah ketika para sahabat pulang perang, ya kan, pulang perang, kayaknya udah senang banget gitu kan, perang selesai gitu. Ternyata kata Rasul, belum selesai perangnya, gitu kan. Justru perang itu sih kecil. Kan sahabat kan, loh perang berlimpah darah begitu, bertumpah-tumpah darah kok dibilang kecil, emang ada perang lagi yang lebih besar ya? Ternyata apa kata Rasul? Jihadun nafas. Jadi memerangi hawa nafsu ini yang akbar. Ini yang akbar. Sebenarnya perang yang di sana yang pakai senjata, yang pakai bom, mau bom bunuh diri maupun dirinya orang lain, sebenarnya itu kan juga nafsu dia juga. Awalnya juga nafsu dia. Kalau seumpama ada kemudian peperangan, ada sebuah bom dan lain sebagainya, itu sebenarnya konfliknya apa sih, gitu kan? Sebenarnya dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita itu sebenarnya kembalinya tadi itu Pak, simpelnya itu kembalinya adalah nafsu ini kita bisa atur, tetapi memang sangat perjuangannya. Dan itu sudah istilahnya iblis itu sampai dia, kamu sekian tahun ya hidupnya, nggak mau kurang ditambah sampai yang mau gitu kan, sampai akhir gitu, maka usianya kan panjang dan dia tidak akan menyerah. Ya, tidak akan berhenti. Kalau yang ditarik sedikit esensinya atau kesimpulan sedikit, ini nafsu itu juga setiap hari kita atau setiap detik bahkan berperang di dalam diri kita sendiri antara nurani dan juga yang tadi satu lagi ya hawa nafsu itu. Kita masih akan lanjutkan, ini seru banget. Seru banget perbincangannya. Ya Anda juga yakin nih sepertinya sahabat sahur di rumah juga udah gregetan banget mau ikutan nanya ya Ca ya Ibu Nyai. Kita juga mempersilakan Anda untuk berpartisipasi sahabat sahur sambil makan sahur, jangan lupa ini Anda bisa mengirimkan langsung pertanyaan kepada kami di studio melalui Instagram @sahurtimekompastv. Bisa lewat komen ataupun lewat DM gitu kan, langsung secara langsung. Ibu Nyai, Aca, ini kita masih melanjutkan perbincangan mengenai tema kita hari ini. Ini menarik sekali, sangat relate gitu ya kalau bahasa kita sekarang tuh terkait dengan hawa nafsu, bagaimana mengontrolnya khususnya juga di bulan Ramadan. Tadi melanjutkan sedikit Ibu Nyai, ini pertanyaannya juga sebenarnya begini, ketika di bulan Ramadan ini kita dapat mengontrol hawa nafsu itu kan bisa mendapatkan mungkin pahalanya juga lebih banyak lagi. Bagaimana kita juga dilatih untuk mengontrol hawa nafsu di bulan Ramadan. Tapi ketika kita kalah gitu, tadi peperangannya kita kalah, apakah dosanya ini juga double seperti misalkan kebaikan ini pahalanya lebih banyak, kalau di bulan puasa dosanya lebih banyak juga? Lebih banyak. Setahu saya tidak
imbang begitu. Jadi justru di sini bulan Ramadan itu bonus maghfirah banyak gitu ya. Insya Allah. Bonus maghfirah banyak, jadi tidak dilipatkan yang berdosa ya. Ya berdosa makanya cepat dia taubat gitu. Mungkin kalau yang hari-hari biasa taubatnya harus 2, 3, 4, 5 kali gitu ya. Sehari Ramadan tobat sekali diterima gitu contohnya ya. Jadi maka ini momen 1 bulan ini benar-benar kita gunakan, maksimalkan untuk memerangi hawa nafsu kita ini. Bu Nyai, ini apalagi ngomongin suami istri ini, yang namanya suami istri kan pasti adalah ya rasa-rasa pengen misalnya kalau cuman sekedar meluk aja atau misalnya cium kening aja, nah itu sebenarnya termasuk hawa nafsu kah atau gimana, atau bisa batal nggak sih puasa kita, Bu Nyai? Kadang-kadang batasannya, nah iya nih Bu Nyai. Iya. Berkeluarga gitu. Yaitu kita bersyukur kita punya ibunda Ummul Mukminin ya, Bunda Aisyah, istri Rasulullah yang paling banyak bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya itu tertutup gitu ya, tetapi demi sebuah hukum beliau menceritakan. Ada sahabat yang tanya kepada istri Rasulullah yang lainnya, siapa namanya, Hafsah yang mana lupa saya. Pokoknya istri yang lainnya kan pada usianya lebih senior ya. Apakah Rasul kalau Ramadan itu juga mencium gitu ya? Nah ini nih. Kata beliau, kayaknya ke saya enggak, kalau dia sudah merasa kalau sudah tua ya. Masya Allah. Kata bilang, coba tanya sama yang muda itu, yang paling cantik di antara kita gitu ya, Kak Aisyah. Ibunda Aisyah tanya, beliau cerita bahwasanya ini ada hadis saya bahwasanya Rasul itu mencium saya dan beliau sedang keadaan puasa gitu. Jadi tidak kemudian tidak menutup hubungan suami istri, kemudian awas ada tabirnya. Nggak boleh ya, yang nggak boleh itu ya yang berhubungan intim itu ya yang boleh, tapi sebatas menyapa sayang begitu tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kebablasan ya kalau lagi meluk atau nyium. Khawatirnya kan kemudian kemana-mana. Sekali kan nanti jadinya malah hanya menunda makan dan minum tadi kalau kata Bu Nyai. Nah Bu Nyai, Anda juga penasaran. Jadi gini, bagaimana sih kemudian kita tuh melihat hawa nafsu ini di bulan Ramadan begini. Ada orang bilang kenapa kemudian bulan Ramadan ini datang setahun sekali, ya kan? Setahun sekali ini apakah benar bulan Ramadan ini datang setahun sekali karena untuk memberikan kita pelajaran untuk menahan hawa nafsu. Tapi kan konteksnya jadi kayak, oh berarti setelah kalau nggak bulan puasa kita boleh dong berhawa nafsu lagi. Iya. Apakah cuman sebatas itu saja Bu Nyai? Ya baik. Sebenarnya Ramadan itu artinya kan pembakaran. Jadi kita lagi dibakar nih. Bakar itu lagi diuji. Oke. Kita sedang diuji menjalani kehidupan ini. Lah ujiannya apa nih? Ujiannya pengendalian hawa nafsu itu. Iya. Itu esensinya. Iya. Ujian pembakaran seperti kalau kita membakar emas ya. Emas itu kalau kita ingin mengetahui emas ini asli atau tidak, itu kan dibakar. Ya. Nah, dibakar kalau dia tetap berarti kan dia murni deh. Tapi kalau sudah lelet atau apa itu kan. Nah, kita manusia ini sedang diuji oleh Tuhan, dibakar keimanan kita di bulan suci Ramadan. Kalau masih ada sekolah itu dalam 3 tahun SMA, UN-nya berapa kali? Sekali dong. Ya, kenapa nggak 3 tahun tuh ujian terus? Ya mumet nantinya. Ya, sama, jadi namanya ujian itu jangan banyak-banyak, nanti mumet. Allah ya. Jadi karena dia dikasih ada 12 bulan ini, ya kan? Kalau digelontorkan demikian dibiarin sebegitu aja, kita tidak akan mengetahui sebenarnya dia lulus apa enggak ya, dia bagus apa enggak gitu ya.
Ya kalau Tuhan Maha tahu ya, supaya kita juga termotivasi untuk mengintrospeksi diri gitu. Iya. 11 bulan kemarin saya ngapain aja gitu ya. Aduh. Sehingga dikasih bulan yang memang ini Istimewa ya kita lagi diuji, dibakar oleh Allah, dibakar ya Pak, istilahnya diuji lah ya. Lebih enaknya diuji sehingga kita bisa ketahuan kekuatan ujian kita. Nah, ujiannya apa? Ujiannya pengendalian hawa nafsu tadi itu. Karena posisi sebenarnya kehidupan itu hanya kita mengendalikan peperangan tadi itu. Nah, nafsu yang terkecil, wujud nafsu terkecil itu adalah ya makan itu. Makan. Nah, Karena dengan makan kita bisa hidup, ya kan? Tetapi bukan makan terus, hidup untuk makan. jangan Tapi dia. makan Jangan untuk hidup. makan ya. makan. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita kaitkan dengan wujud hawa nafsu kecil, mungkin tadi salah satunya kan makan ya, Bu Nyai. Tapi mungkin ada juga yang ya tidur. Nah, itu juga. Tadi Anda juga sempat sebelum naik ke sini juga penasaran nih. Apakah kemudian tidur itu juga dikatakan sebagai hawa nafsu, apalagi di bulan Ramadan begitu, Ya. Nyai? Karena banyak juga yang bilang juga ke Anda gitu ya, ya udahlah tidur itu kan sebagian dari pahala kalau di bulan Ramadan. Tapi konteksnya seperti apa? Bagaimana batasnya melihat bahwa oke lebih baik tidur di bulan puasa gitu? Apakah benar disebut sebagai pahala, Bu Nyai? Iya. Sebuah tidur itu kan kalau dalam bahasa kita hukum itu kan mubah ya. Mubah itu boleh gitu ya. Asalnya memang tidur itu boleh gitu kan. Nggak ada hukumnya ya boleh kalau mau tidur boleh. Tetapi ketika di bulan Ramadan saking diskonnya banyak banget ya. Sehingga dibilang tidur aja itu sudah beribadah. Masya Allah. Nah, Oh iya. karena tadi saya katakan kita di bulan Ramadan itu benar-benar lagi ya secara fisik setan dibelenggu, tapi kita lagi perang nih di sini. Ya, makanya ada kan dari sisi fisik nggak makan kan kita lemes. Lemas. Itu dia kan jadi Ada orang yang cari hiburannya kan. Cari hiburannya yang negatif, cuma lihat lihat film-film yang nggak jelas, ya, misalnya. yang porno, Apalagi zaman sekarang atau sosmed terus kemudian gitu kan. Gampang ya. atau kemudian Mbak Aca daripada saya kelaparan kita ngobrol aja, ngobrol ngurumpi kemana-mana, ya kan? orang misalnya. Ya udah kalau gitu daripada gini kita tidur aja deh. Nah, itu dia, betul. Gitu. Jadi jadi tidurnya kenapa beribadah? Kenapa beribadah? Sebenarnya itu ada tidurnya kan namanya qailullah ya. Qailullah itu tidur sedikit. Memang tidurnya sedikit aja. Jadi kenapa tidur beribadah bagi orang puasa itu? Tidurnya karena supaya malamnya itu kita bisa menghidupkan malam Ramadan. Bukan siangnya tidur karena kurang makan, malamnya tidur karena kebanyakan makan. Subhanallah ya. Jadinya totalnya banyak tidurnya daripada meleknya. Nah itu, jadi sebenarnya tidur itu sendiri pun Tujuannya untuk supaya malamnya bisa menghidupkan. Nah, balik lagi untuk Ramadan. mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Dan konteksnya daripada misalnya ya berbuat yang Berbuat Mas. baik. Nah, Ya. jadi jangan sampai sahabat sahur tidurnya keterusan sampai akhirnya yang wajib nggak dilaksanain ya. Jangan sampai gitu ya sahabat Habis sahur sahur ya. tidur nggak usah subuh. Nah, Lanjut iya. sampai jam Iya. mau buka Ayo, lagi. sampai buka. Langsung saja kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram @sahurtimekompas.tv yang akan langsung dijawab oleh Ibu Nyai. Nah, Bu Nyai, ini mohon izin nih ya, mau nanya. Ngomongin soal puasa nih, kan di luar negeri kan sama kita kan ada banyak perbedaan waktu ya. Nah ini orang-orang yang tinggal di luar negeri yang waktunya juga lumayan banyak nih jauhnya gitu, yang harus berpuasa lebih lama daripada kita. Apakah ini jadinya pahalanya lebih banyak daripada kita? Nah, mohon izin nih, Bu Ya, Nyai, silakan. makin lama puasanya godaan Iya kan lebih perangannya juga lebih banyak. lebih ya, Cak? banyak. Mohon izin, silakan Bu Nyai. Iya. Kalau gitu kita pindah negara aja deh. Oh, iya, bener juga. Kita pindah negara yang musimnya ada 4. Iya. Bener. Puasa itu sebuah ibadah ya. Ibadah ritual. Kalau ritual itu dia pasti punya syaratnya. Ya. Punya persyaratannya, punya apa ya yang harus dipenuhi. Secara fikihnya sudah diatur. Kalau puasa memang dari subuh itu ya sampai kemudian maghrib. Ya. Udah acara seperti itu.
mau kemana saja ya itu ukurannya Iya sih. gitu. Mau kemana saja itu ukurannya. Beda kalau di kutub mana yang kemudian dia nggak bleng, nggak malam semua sehingga puasanya jam berapa nih? Atau kemudian siang semua nggak ada malamnya, Iya. hanya beberapa, itu kan hanya beberapa tempat ya Iya. kalau yang begitu, yang sampai ekstrim begitu. Kalau itu sih di kita fikihnya mengikuti negara terdekat. Tetapi kalau yang hanya ke Jerman, ke Belanda, ke mana yang musim-musim 4 itu kan memang kalau pas kebetulan dia musim apa yang panjang siangnya itu panas musim ya? panas kayaknya ya. Oh, Ya, summer Ya, Samar. udah diikutin aja, jangan kemudian Mbak Aca itu tinggalnya di Jerman, tapi maghribnya ikut di Indonesia. Sahurnya ikut di sana, nanti bukanya ikut di Indonesia. Telepon ke Mas Yanda udah maghrib buat di situ. Bisa aku buka deh. Janjian. Buka deh kalau gitu. Jangan ya. Iya, jadi secara teritorialnya udah ikutin aja geografisnya. Tinggal di sana, ya udah ikutin di sana. Subuhnya jam berapa, maghribnya jam berapa. Wah ini nggak adil toh, ya udah kalau nggak mau terima di situ pindah aja gitu kan. iya. Cari negara yang sesuai hitungan puasanya berapa nih kepinginnya. Iya sih. Iya, Jadi nggak usah diakal-akalin lah gitu. Iya, aduh. Soal pahala berarti tetap sama ya. Iya, iya. Masya Allah. Oke, ini juga ada yang menarik nih, ada pertanyaan dari warganet Bu Nyai, dari Arif Rahman. Ini terkait dengan menangis. Nah, pertanyaan sebenarnya menangis pada saat menjalankan ibadah puasa, Nyai, karena sedang bermuhasabah atau introspeksi diri begitu ya. Apakah ini membatalkan puasa? Konteksnya juga mungkin bisa dihubungkan, apakah menangis itu juga salah satu peperangan kita di dalam begitu ya ketika bulan puasa, dan apakah itu dia kalau kita kalah kemudian kita menangis, apakah menjadi batal dan menjadi dosa ujung-ujungnya? Ibu Nyai, silakan. Jadi ini sebenarnya dipisah aja gitu kan. Kalau judulnya menangis, beda menangis. Ya, menangis itu selalu dihubungkan, kalau mungkin ibu-ibu ya sering gitu ya, kalau ada anaknya berkelahi nangis, awas puasa jangan nangis. Iya. Jadi kenapa sih sampai seperti itu? Itu tadi saya katakan bahwasanya ibadah itu sebuah ritual sehingga dia punya pagar gitu kan. Awas jangan tabrak, ini ada ini jangan ini ada ini, udah ada pagarnya gitu kan. Tidak boleh memasukkan segala sesuatu di lubang-lubang ini, gitu kan. Tidak boleh minum gitu, dan yang jelas makan minum itu ya. Nah kalau menangis karena THT ini kan, telinga hidung tenggorokan, nangis itu kenapa tidak boleh? Dikhawatirkan yang namanya air mata itu kemudian Masuk. tertelan, atau kemudian dari sini kan kalau menangis itu sininya keluar, kadang-kadang sininya juga ikut keluar. Ntar atau pas masuk ke gini terus mulut ketelan, ya. Iya, betul. Iya, benar. kita merasakan sendiri ada yang asin-asin masuk. Betul, betul juga sih, Nyai. Jadi mungkin karena terlalu rumit untuk menjelaskan kepada orang lain kan, sehingga udah deh diusahakan jangan menangis gitu. Kalau seumpama ada orang menangis sedikit, tidak sampai dia merasakan sendiri, tidak sampai mau memasuk di tenggorokan, ya mungkin nggak masalah. Apalagi ini hubungannya menangis ya. Mau karena dimarahin nangisnya, mau karena kehilangan barang menangis, atau karena muhasabah menangis. Intinya menangis secara fikihnya tadi itu karena dikhawatirkan masuk di lubang. Nah, kalau hubungannya muhasabah, ya itu tadi sama aja, mau menangis karena apa. Kan biasanya kalau muhasabah itu malam ya, jadi nggak masalah. Kalau dia kan mengisi malam, dan kemudian menangisi dosa-dosa kita, itu nggak masalah gitu kan. Wah, Itu dia tuh kira jadi itu ya. ya. Yang penting juga diingat ya, menangisnya juga kalau bisa dikontrol juga berarti. Nah, itu dia. Nah, Bu Nyai, mungkin ini pertanyaan juga nih ya, dari Aca juga sebenarnya. Oke. Ini gimana sih caranya untuk mengistiqomahkan hati kita nih dalam mengontrol hawa nafsu, dan bukan hanya di bulan Ramadan aja. Itu dia. Terus mungkin juga mungkin lebih sering nafsu itu juga kayaknya marah itu loh, Bu Nyai. Dalam menahan marah lah, hal segitu aja itu kita aja susah untuk menahan itu, apalagi nafsu-nafsu yang lainnya. Nah, gimana caranya supaya kita tuh konsisten gitu dalam menahan hawa nafsu ini, bukan hanya di bulan Ramadan aja, tapi bisa berkelanjutan seterusnya di kehidupan sehari kita. Mohon izin silakan Bu Nyai. Iya.
Ini jadi saya ingat kalau gitu saya ingat ada yang jargon yang biasa ditirukan banyak orang ya dari guru-guru kita, guru saya ya. Yap. Gitu aja kok repot. Ingat dari siapa itu? Itu kayaknya ada tagline ya. Pernah ingat tuh tagline? Iya, udah. Intinya maksud saya kata gitu aja kok repot itu sebenarnya kita latihan apapun yang kita ini saya bukan nasihati Mbak Aca ya, nasihati dari diri saya sendiri ini. Nggak apa-apa, Bu Nyai. Apa yang kita hadapin itu, kemudian kalau dalam bahasa Jawanya itu disemelehno, diserahkan pada Tuhan gitu. Udah deh gitu aja kok repot gitu. Tuhan yang punya punya solusi. Itu udah ada ayatnya wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Jadi semua manusia pasti punya problem gitu kan. Maka problem ini jangan sampai kemudian kita menghadapi problem ini sampai kemudian terbawa nafsu. Ya ini ada pelajaran lagi yang diajarkan guru saya itu, katanya bagaimana caranya kamu seakan-akan marah tapi sebenarnya kamu nggak marah gitu. Jadi nggak kebawa ke nafsu. Ya, sebenarnya kita kalau ya saya ngajar gitu ya, kalau menghadapi murid kadang-kadang kan di kelas itu marah gitu ya. Banyak sekali gitu ini kan. soalnya. Tapi sebenarnya bagaimana caranya pas kita marah dengan murid itu bukan dari hati. Bukan dari hati tetapi semata-mata tarbiyah, semata-mata ya pendidikan gitu kan, mendidik dia. Sehingga kita juga nggak kurus sendiri, nggak jantungan sendiri. Benar-benar. Jadi ini bagaimana caranya tadi itu saya katakan penguatan nurani dengan apa? Perbanyak zikir. Iya, perbanyak. Dan tadi kalau udah peperangan itu dirasa mulai datang, Iya, ambil wudhu. Iya. nah, seru banget ya Cak ya? Seru banget ya. Ini Relate banget makasih ya? banyak loh. Ini relate banget ya dengan kehidupan sehari-hari. Makasih banyak buat Bu Nyai. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran yang bermanfaat ya buat kita Betul sekali, semua. sangat bermanfaat. Ya, ini seru sekali perbincangan kita bersama Bu Nyai Kulsum ya. Sampai sahabat sahur ini kayaknya banyak pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan ke kita nih ya. Ya, hawa nafsu memang dimiliki oleh semua manusia dan berpuasa adalah cara yang tepat untuk mengendalikannya. Dan semoga kita istiqomah, minta terus pertolongan ke Allah agar kita selalu dalam penjagaan Allah dan tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga seterusnya di kehidupan sehari-hari kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi ya, beristiqomah tidak hanya di bulan puasa ya Cak ya. Itu dia. Nah, saya juga ingin mengajak kembali kepada sahabat sahur semua ini untuk mau berdonasi begitu ya. Ini juga balik lagi di bulan puasa, di bulan Ramadan, banyak-banyak berpahala, salah satunya dengan membagikan rezeki Anda. Untuk UMKM Bangkit salah satunya di nomor rekening 0680 1926 77 NU Care Lazisnu. Atau sahabat sahur juga bisa langsung di scan barcode yang tertera di layar kaca televisi Anda. Nah, alhamdulillah alamin kita sudah sampai di ujung acara, 1 jam sudah, tidak terasa sama sekali. Ini terima kasih juga khususnya pada Ibu Nyai, Umi Kulsum dan juga Aca sudah menemani dan memberikan banyak sekali pengetahuan terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana mengontrol hawa nafsu di bulan Ramadan. Semoga juga banyak pelajaran yang dapat kita ambil di pertemuan kali ini. Untuk sahabat sahur di rumah, saya mewakilkan seluruh tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hari ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menutupnya saya nanti akan persilakan kepada Ibu Nyai untuk berdoa di penutupan nanti. Akhir kata saya Iriana Mardanus. Saya Natasha Rizky. Kami pamit dan sampai jumpa besok hanya di Sahur Time. Insya Allah berkah. Silakan Ibu Nyai. Baik, mari sahabat sahur dan semuanya umat muslim muslimah, marilah kita sama-sama berdoa. Kita awali dengan baca Fatihah. Kita berdoa semoga diberikan kekuatan, sekali lagi kekuatan untuk mengalahkan hawa nafsu kita dan menumbuhkan kemenangan, kesucian hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.